ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di rapat IGTK. Tahu beliau dilahirkan pada tanggal berapa, Bun? 12 Rabiul Awal ya, tepatnya tanggal 8 Oktober ya, Bun ya. Membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ya, berarti visi misi kita itu sama dengan Rasulullah, yaitu membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya, ya, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyah. Islamiyah ya, dari kebodohan, dari ketertinggalan, di mana perempuan pada saat itu lahir, mereka dikubur hidup-hidup. Mereka, kelahiran anak perempuan itu adalah suatu aib. Ketika masa jahiliyah, perempuan itu diperlakukan dengan seenaknya, dalam artian tanda kutip ya, menjadi perbudakan hawa nafsu gitu daripada kaum laki-laki. Nah, hari ini perempuan sangat dijunjung tinggi derajatnya. Bunda-bunda harus yakin bahwa narasumber kita akan memberikan materi tentang kelanjutan dari materi yang diberikan di Aula MY itu dari PBD tersebut. Materi nanti insya Allah materi yang akan diberikan salah satu bagian dari kos painternya, yaitu RPPM-nya Bu Haji Juju, pembuatan RPPM painter. Jadi mohon, apakah yang hadir di MY waktu itu sudah pada ada di sini? Alhamdulillah ya, karena itu materinya akan nyambung ya Ibu ya. Selanjutnya sebelum nanti ke materi, ada beberapa seueur informasi yang ingin saya sampaikan. Ibu ulah rewasnya, Ibu ulah kumaha atuh, karena memang ini program dari IGTK. Kita selaku guru Taman Kanak-kanak punya wadah, yaitu IGTK, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak, yang mana suatu organisasi itu tentu saja punya program, baik tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten. Program-program tersebut ataupun dalam pembiayaannya. Nah itu, jantan orang mau ujuk-ujuk mau aktif di organisasi SD, SMP. Nah ini kedah aktif di organisasi TK, Paniten anu wadahna IGTK PGRI. Nah, untuk iuran HUT PGRI ya, yang mana sudah semua PNS diharuskan artinya pilih wajib mas sholat. Kata Bapak Kabid GTK, ini wajib harus diikuti oleh guru PNS dan guru yang sudah sertifikasi, sebab dari dana yang kita terima per 3 bulan dari pemerintah itu ada 20% untuk peningkatan kompetensi kita ya. Janten ulah panginten dasaminya ninggalkan keperyogian mah cair teh bayar ka dieu seueur wae keperyogian teh. Nanging painten orang kedah sadar dina dana eta teh ada kewajiban kita untuk meningkatkan kompetensi orang painten. Makanya diharuskan bagi PNS dan guru yang sudah sertifikasi mengikutinya dan dananya dari pribadi gitu paintennya sanes di sakola. Kantenan aya menuju sesah siswa bayar anak oge, SPPN oge maracet watos janten eta mah ti pribadi. Upami dari lembaga tersebut jumlah semua guru sudah sertifikasi, contohnya di abdi painten sadayana tos sertifikasi, wayahna painten kedah diliburkeun karena harus mengikuti. Jika
di lembaga tersebut tidak ada PNS, belum ada yang sertifikasi, maka lembaga tersebut harus mengirimkan 2 orang KS dan 1 guru. Eta painten Ibu anu ti payun simpang siur. Tanggal 3 November eta dinten teh Miss hari Kamis aya pamundut eta teh supados Jumatna libur sawana teh. Hari Kamis tanggal 3 November, tempatnya insya Allah di Lapang Perawata, painten Lapang Joglo. Tadinya kami ingin di tempat yang tertutup seperti PC yang lain di Cipanas, nanging panginten waragadna ageun transport teras nunamina hotel pangintennya ada juga masukan di GGM. Aduh mau raosen tertutup gitu mah udarana janten ngulik bek pangintennya. Malah janten engap gitu beli nu pingsan kedah aya oksigen sama saja bin. Jadi kami mengambil tempat di Lapang Perawata. Wios panas menyabu supados asa di Mekah nanti panginten asa. Kemarin saya menghadiri di Cilaku di SMK Mutiara Kolbu. Aduh panasna kalintang panasna. Karena itu tidak banyak pohon-pohon gitu. Nanging sawios pengalaman supados asa teh painten di Mekah malin. Panasna langkung-langkung. Nah Ibu, untuk biaya manasik ini Sari Joglo. Biaya untuk surat nanti mungkin sesuai yang sudah kita sepakati tadi ya. Jadi mungkin untuk di surat kita tidak dituliskan sebesar 50.000, tapi akan dituliskan sebesar yang sudah kita sepakati tadi 75.000 untuk di surat ya. Jadi sama semua lembaga 75.000 per anak. Jadi semua pataros-taros di lembaga ieu sabaraha, di TK ieu sabaraha. Nanti suratnya akan disesuaikan 75.000 per anak. Setiap anak akan mendapatkan vitamin biolisin, dan anak yang tidak ikut manasik untuk kelompok A, kadang ada sekolah yang tidak mengikut sertakan kelompok A karena dengan pertimbangan masih kecil. Juga untuk sekolah non muslim diwajibkan untuk tetap membeli biolisin seharga 20.000 dengan catatan karena kami dikejar oleh panitia agar terlihat siapa yang panitia itu harus bekerja. Janten upami di lapangan mungkin aya anu nganggo acuk hideung kerudungna abu berliung ngariungna dina guru tidak bekerja, tah janten katawis gitu. Upami nganggo kalung hungkul teh katawis. Jadi belajar untuk bertanggung jawab atasnya, tidak meninggalkan tugasnya. Salah satu kenapa kita membedakan panitia wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu pilih haredang, teraosan. Iya masih lega entong pake gaya teh. Pilih haredang, janten rada kapayun salit. Keberuntungan yang paling depan ada jambu. Iya, hari ini Neng Popi dipayun Neng Popi ya rencangan rada keeng ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk PC Cianjur, insya Allah ya janji ya badai ngabantos upami katampi upami henteu periode mah wiosnya abdi moal gitu. Seperti kemarin sudah di kos Ibu, mudah-mudahan teu kabita Bu ya, karena perjalanan panjang membuat kos. Kalau membuat dan meniron atau adaptif itu rasanya beda Bu ya. Beda itu walaupun salah, misalkan belum masih ada keliru, tapi kebanggaan sendiri itu ada, rasa percaya diri sama aja seperti peserta didik kita percaya diri, rasa bangga itu kan muncul seperti itu. Nah kalau teman-teman semuanya sudah bisa, sangat luar biasa, dikereyeh ya Bu ya, kuncinya seperti itu. Masih di episode implementasi kurikulum Merdeka hari ini, lanjutannya kemarin dari KOS. Hari ini kita tidak akan lagi mengguar. Upami mengguar bahasa Indonesia naon geura Bu? Membahasnya. Naon deui Bu bahasa Inggrisna?
mengidentifikasi ya program semester. Ibu kan sudah biasa ya membuat promes. Kalau dulu isi promes itu formatnya ada apa saja? Ada KI, ada KD, terus ada tema, wios ente ngurut deh, oke, ada topik, ada minggu terus apa lagi? Ada tujuan pembelajaran, ada juga kemudian apa? Lingkup ya, lingkup KI, KD itu di program semester yang lalu. Nah di program di kurikulum Merdeka di kurikulum Merdeka ini kita sudah tidak KIKD lagi, tapi sudah di capaian pembelajaran. Kemudian apalagi ada tujuan pembelajaran. Mengingat kembali kalau CP itu apa elemennya? Mangga Bu, jati diri, mangga nganslop terus Nondi Bu elemen CP-na sok atuh urang toong cenanya. Oh tong eta noong heula anu ieu. Nah Bu ya, kita kalau sudah jadi seperti inilah ya, TK Negeri Pembina Cianjur yang kemarin ditampilkan ada jati diri, nilai agama dan budi pekerti, kemudian apalagi? Ya lepat literasi dan STEAM, dasar-dasar literasi dan STEAM ya, seperti itu. Kemudian apa itu program semester? Namanya juga program semester, jadi harus utuh ya. Kalau kita merencanakan 17 minggu, berarti 17 minggu ya harus dibuatkan program semesternya. Kalau program semester didambalna 2 mingguan sanes program semester etama RPPM. Nah, kalau RPPM kita melihatnya dari program semester. Jadi program semester mah bade irit kata, bade lega kata, sasemesteren didamalkannya. Kemudian nah ini formatnya Bu ya, kan Bu Ibu masak hoyong arenggal. Kita kalau di TK Pembina sudah minggu ke-12 ya. Tanggalnya yang kemarin kita temanya ada di binatang atau binatang ternak ya. Nah ini Bu yang dimaksud dengan formatnya ada bulan atau bulan itu saminggun ya. Ada minggu ke berapa, tema atau topiknya. Di ibu-ibu sudah tema atau topik apa? Nah, diserat. Kemudian elemen CP-nya dari nilai agama dan budi pekerti sampai kepada yang terbawah dasar-dasar literasi. CP. Nah, ini CP kan sudah ada Bu di ibu masing-masing. Nah keluar. Nah, CP ini tinggal merumuskan, ini yang ada tinggal mindahkan. Ibu gak tos garadu buku capaian pembelajarannya? Ya ada di Google. Da kantos ngintun di grup kepala sekolah buku CP, buku apa, mungkin lupa lagi karena sudah lama ya Bu ya. Jadi kalau ibu bingung, lihat di PMM saja. CP nilai agama dan budi pekerti itu apa-apa saja. Kalau di kurikulum bahasanya itu berupa paragraf. Maka pilah-pilahlah menurut ibu entong diparagrafkan hiji-hiji supaya bisa mengurai ke tujuan pembelajaran. Contoh CP dari nilai agama dan budi pekerti, salah satu indikatornya anak mengenali dan mempraktekkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Nah itu ya. Kemudian ada juga anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam interaksi dengan sesama dan alam atau tumbuhan, hewan dan lingkungannya. Terus ke sana.
Tujuan pembelajaran ini siapa yang membuat? Guru atau tim kurikulum. Kalau CP siapa yang membuat? Pemerintah. Terus kedah diuget-uget eta mah ya. Tekenging dia. Tujuan pembelajaran mengacu kepada CP dan visi misi sekolah diuraikan. Contoh, anak terbiasa makan dan minum yang halal. Nah, itu yang membedakan tujuan ya. Jadi ada pengetahuannya, ada keterampilannya seperti nanti dikenakan untuk apa yang makanan-makanan halal itu biasanya tujuannya adalah kalimatnya mengetahui atau bahasa tujuan itu menunjukkan ya, atau keterampilan terbiasa. Jadi tujuan ini tujuan yang di akhir anak ada di TK di usia 6 tahun yang mau ke SD. Jadi sudah terbiasa lingkupnya makan dan minum yang halal. Itu ya, perjalanan terbiasa kan panjang prosesnya. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, anak menunjukkan sikap peduli alam sekitar ya. Ini masih panjang kalimatnya tapi saya cut ya. Seperti itu contohnya ya. Jadi membuat contoh lain indikator ibu membuat terus semuanya. Kalau menurut ibu di tema binatang ini tidak cocok, ada misalkan anak mengamalkan nilai-nilai agama ya, kok di kegiatan membuat promes ya nggak usah ya. Kalau diperlukan ya tampilkan itu, karena nanti akan ditampilkan di rencana pembelajaran semester itu ya Bu ya. Jadi kalau membuat format semester ini sebaiknya kita tim. Aya anu sok tiasa ngadamel draftnya di sekolah itu kan ada bagian, ada yang seperti saya sukanya teh draft Bu, draft damelkeun mah enggal draft lah. Tim kerjanya di mana? Ayo orang ngumpul ya, aya draft yuk diskusikan. Jadi diskusinya ieu mah teu cocok, coret langsung hapus. Ieu teh can lebetkeun, ketik langsung. Nah itu membuat rumusan program semester seperti itu gitu. Jadi itu mempermudah. Dabdi mah mung tilu teh sareng kepala sekolah nya teu sawios. Saalit-saalit we Bu ulah main gudrut dugikeun ka capek, dugikeun ka teu damang ulah Bu ya. Seperti itu. Jadi mudahkanlah kalau bisa dimudahkan. Saur ibu guru, saur ibu-ibu teh mudah bade dipoto we nya. Kanggo minggu ayeuna tos katingali indikator sedikit seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau bisa dimudahkan ya dimudahkan, kalau bisa diperbaiki ya perbaiki, tong diantep seperti itu. Bilih KTSP kamari asetan ngadamel aya tos ngentos deui aya teh nu kitu Bu. Kamari ngadamelna di RTN, bilih RTN teh can belajar kurikulum merdeka gitu. Ya seperti itu nggak apa-apa, itu mah usaha ya Bu ya. Sah saja, tapi kita kan kalau guru yang profesional sedikitnya usahanya dikencangkan seperti itu Bu Elis ya. Sesah teh Bu wihandi temana atau kagambar nilai elemen CP-nya semuanya yang ada 3 dimasukkan. Contoh lihat ke sini, nah masih jati diri contohnya. CP-nya anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, nutrisi, dan olahraga, dan keselamatan diri. Tujuannya anak menunjukkan sikap tanggung jawab. Yang kedua, anak menunjukkan sikap terbiasa menjaga kesehatan. Nah ini mah program semester ya Ibu. Kalau kemarin di kos kan ada muatan kurikulum mah lengkap pisan sampai kepada tujuan, sampai kepada kegiatan. Nah kalau promes mah bisa sampai di sini. Tapi Ibu kalau misalkan program semester ini mau ditambahkan, di sininya setelah tujuan pembelajaran ada
kegiatan itu lebih bagus Bu, lebih bagus tos macaana teh atuh kedah diurai-urai katingali sok katalar Bu. Biasa kegiatan mah da ibu-ibu kan cek dari KTSP yang lalu, dari STPPA kan tos rada kabayangnya gampil menuangkan. Kemudian di sini ada kolom yang tertinggal Bu, punten ieu teh ngirit kolom. Jadi setelah tujuan pembelajaran ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Anu mana teh dimensina? Aya genep. Ayo. Nyanyikan geura 1 2 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Eta we. Nyanyikan. Jadi upami Bapak Bupati apa itu dimensi langsung rengkayak nyanyi nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa, namanya kita juga guru TK, identitasnya kita ada di sana. Jadi aneh lamun teh nyanyi mah pengetnya. Nah jadi Ibu sok Ibu diserat teh di dieu teh tambihana naon Bu kagigir teh tujuan kegiatan pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Gampil eta misalkan ieu masuk kana anu satu, ieu masuk kana gotong royong, ini masuk kepada mandiri, seperti itu ya. Gampilnya punya gampil insya Allah. Jadi irit Bu Haji ieu mah mau panjang-panjang. Kemudian tuh ayeuna latihan cobi dasar-dasar literasi, sok mangga cobian wios sebatkeun capaian pembelajarannya. Anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Cek kartu belajar nggak bisa ngarang, harus lihat ya. Lihat ya. Belajar udah. Oh, Itu nggak bisa gambar, tanda, simbol, dan cerita. Kita sepotong arti. Tujuan pembelajarannya tadi apa? Anak apa? Mengenali dan memahami berbagai informasi. Anak mengenali dan memahami. Tadi bahasa tujuan. Anak dapat mengenali dan memahami berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Praktek natina mengenali teh indikator budak tos kenal teh kumaha geura coba. Anak bisa atau anak dapat menunjukkan atau anak dapat apa? Mengelompokkan seperti itu. Jadi contohnya diserat Etak positif berarti. Menunjukkan atau mengelompokkan ya seperti itu. Jadi ibu sebetulnya kalau sudah hafal di CP-nya, tinggal ibu teh kunci kata awal dari tujuan pembelajaran eta anu sok rada hoream ngalanjutkeun teh ya. Jadi bentuk dari tujuan pembelajaran itu sikap yang sudah bisa dipraktekkan, keterampilan yang bisa dipraktekkan, pengetahuan yang bisa dipraktekkan. Tadi kan mengenal, capekna teh berarti menunjukkan. Ayeuna mengenal bacaan sholat berarti apa kalau di tujuan pembelajarannya?
membacakan atau apa misalnya doa-doa sholat itu membacakan doa-doa sholat atau doa-doa pendek ya, bisa menghafal, bisa melantunkan ya, seperti itu kalimatnya. Jadi anu sok hoream teh nyaeta kalimat awal dari tujuan pembelajaran. Kaditunan ngaguluyur deui mengikuti kalimat dari CP seperti itu ya. Nah di kegiatan apalagi misalkan di sananya di anak mengenal ya, misalkan kalau di jati diri di agama itu mengenal, di sini terbiasa kegiatannya apa seperti itu, banyak kegiatannya. Makanya kalau di program semester ini bisa minggunya 12, 13, 14 ngirit-ngirit tenaga kita, pikiran kita. Minggu ke-12, 13, 14 masih tema binatang, topiknya misalkan ayam, kuda atau ular, seperti itu topiknya yang diambil. Ininya kesininya masih sama, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, kegiatannya masih bisa sama. Itu bisa irit Bu, seperti itu. Ibu-ibu pada praktek tuh, pada praktek ya, boleh. Sekarang buatkan, karena kesininya ya Ibu udah kesininya ini terus. Nah kita praktek membuat temanya, ibu-ibu sedang tema apa? Mangga menurut lembaga masing-masing. Ini kan ada yang 22 ya, 22 atau 33 misalkan. Kita gabung, Bu Haji aya HPS na, kita nyonkan ke Ibu Sekretaris ya HPS-nya. Jadi masing-masing kita praktek membuat yang semester 1 minggu ke-13 misalkan topiknya binatang kesayangan. Kalau misalkan tema di Ibu seperti itu, temanya binatang. Contoh ya. Ibu-ibu kalau di materi mah Ibu sok engal haus. Mangga bari eut ya Bu ya. Boleh sekali. Kita juga ada gugus misalkan. Jadi bisa Bu Haji gini. Nanti kita kan semester 1 mah sedang berjalan, tinggal beberapa minggu lagi, 5 atau 7 minggu ya. Untuk semester 2. Jadi mengerjakannya ketika di semester 1 ini gitu. Jadi pas semester 2 tuh tos jereng gaduh gabung weh di gugus misalkan tapi TK unggul ya. Di kelompok yang ini tema minggu 1, 2, 3 kita sepakati kalau mau diganti temanya nanti diganti setelah digabung. Kemudian di kelompok yang kita bisa dibagi 5 kelompok menjadi 7 itu tilu tema 3 mingguan lah per kelompoknya. Itu bisa kita digabungkan menjadi 1 nanti. Nah kalau datang kembali ke sekolah kan diramu kembali, jadi tinggal oh iya mah kirang cocok. Nah seperti itu Bu, luar biasa Bu Haji, itu ide bagus ya. Kalau mau itu bisa. Jadi kalau bertemu cuma syaratnya waktunya, kalau telat setengah jam kan lebar gitu tah. Itu apalagi jam 12 tos geteknya lebar seperti itu. Mangga Bu, ayana minggu yang akan datang apa mangga dibuatkan formatnya. Kalau CP-nya Ibu tidak bawa, ada di HP, lihat ya. Di PMM. 2 kokulikuler, 3 ekstrakurikuler. Intra yang ibu-ibu buat ini. Nah, ini yang intra namanya. Kemudian, nah temanya benten misalkan aku mah kenal tema yang sekarang kurikulum merdeka teh ada aku cinta bumi, aku cinta Indonesia. Itu tema itu ada 4 ya. Contoh
Tanya sambil dibaca dari ibu juga sami sekilapan. Tema yang 4 itu ada di kurikuler, ya. Jadi yang tema intra mah bebas Bu, tidak terpaku misalkan mendulungannya mulai dari diri sendiri dan terus apa sampai sana. Tapi tetap kalau tema awal adalah mengenal diri sendiri. Identitas itu kita tidak bisa beranjak ke tema yang susah, tapi harus dari tema yang termudah terdekat dengan anak. Itu adanya di intrakurikuler yang kapasitasnya berapa persen? 70%, 60 sampai 70%. Itu intra. Misalkan ibu teh aya dihitung pembelajaran kegiatan teh 17 minggu atau 18 minggu misalkan. Nah, misalkan 14 minggunya mau intra, berarti yang 30% 3 minggunya untuk kurikuler. Itu Bu. Terus balik. Bu dina tunggal masalah hampir dina PNN. Intra itu kegiatan yang rutin, Ibu seperti dulu. Temana kapungkurnya kan tadi patok ada tema urut seperti ini, nama jenis temanya harus urut seperti ini, kan sudah tidak, ya. Binatang, mau mengenalkan binatang, bahasa kemasan binatang nggak usah tomo seperti contoh ini, tema binatang, topiknya ini nggak usah, ya, nggak usah seperti itu. Ibu misalkan contohnya mau di sekolah deh, ayah anu sok sekolahnya seueur lalai, ayah tebu, ayah seperti di TK pembina sok seueur lalai dan seueur bubuahan amis-amis, tanya selalu maning bubuahan. Biasa dimasukkan topiknya binatang, hama, seperti itu, atau hama tumbuhan. Padahal yang dibahasnya adalah binatang seperti itu. Cara mengemas nama tema itu ada di intrakurikuler yang seperti dulu Ibu di Australia. Nah, kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang merupakan kegiatan rutin dan terjadwal berdasarkan muatan pembelajaran yang terstruktur. Nantinya tadi Ibu tas ada mau ayat tema, ayat CP, ayat tujuan kegiatan pembelajarannya, ada materi pembelajarannya. Itu sudah terstruktur. Kebayangnya Mbak? Ya Bu ya intra. Nah, anu kakumpul geus biasa. Ayeuna kan kurikulum merdeka Bu Juju, temana yang kami sudah baca ada 4. Bahkan yang belum baca semuanya, Bu abdi mah terus mengembangkan 4 eta untuk 17 ada Bu. Seperti itu. Ya. Bacanya runtut lagi Bu. Apa yang dimaksud dengan penguatan profil pelajar Pancasila? Namanya juga penguatan. Menguatkan intrakurikuler agar peserta didik, anak didik kita ketika mau ke SDT atau sudah tertanam nilai karakter yang kuat. Nah, tujuannya itu ya Bu ya. Jadi namanya juga penguatan profil pelajar Pancasila. Nyata upami di sekolah Merdeka mah sudah menjadi proyek, ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila disingkat P5. Di dalam yang profil pelajar Pancasila itu di struktur atau di pengorganisasiannya dinamakan kurikuler. Kapasitas waktunya antara kurang dari 30% ya. Bisa 25%, ya minimal lah 20% mah panginten aya. Ari kitu mah berarti waktuna berbeda. Iya. Ya, berbeda. Contoh Agustus kamari kan Ibu hayu we ngucek tentang Indonesia.
hingga ada tema Aku Cinta Indonesia. Seminggu itu walaupun kegiatannya memang ada menebalkan huruf Indonesia, membuat bendera, ngapalkan lagu Indonesia Raya, menghafalkan lagu 17 Agustus, itu adanya di tema profil pelajar Pancasila. Kabayang Bu? Beda tidak? Beda temanya. Ngahijin tuh bersamaan bersinggungan tidak dengan yang biasa. Kalau prakteknya mah bersinggungan. Sama intra juga bersinggungan dengan profil pelajar Pancasila. Makanya tadi itu lebat kamananya lamun diseratkan. Ibu sengaja saya mah suka ditambahkan seperti tadi kolom tambahkan profil pelajar Pancasila meh emut. Tah kegiatan keagamaan teh profil Pancasila teh iya gitu. Jadi supaya ingat seperti kita mah kan bukan orang anu langsung nampit terolong di dia katalar biasa dicarioskeun. Tidak seperti itu. Sama seperti saya juga dikubek-kubek teh sesah ya Bu Neng Popi ya. Jadi ada intra, ada kokulikuler. Dibaca Neng Popi upami anu tema di kokulikuler. Ya Bu ya, yang tema di kokulikuler. Aku sayang bumi. Tekan dicatat Bu, aya dina PMM. Aku cinta Indonesia, ya. Bermain dan bekerja sama atau kita semua bersaudara. Namanya lagi ada di profil ya. Imajinasiku atau imajinasi dan kreativitasku. Contoh TK Pembina di 17 Agustus kemarin menggunakan tema di semester 1 untuk kokulikulernya Aku Cinta Indonesia. Mungkin Ibu juga sudah, tapi eta teh nuju kokurikuler. Kegiatannya seperti apa? Nyata tadi ngadamel bendera, nyanyi atau lomba berdiri tegap, misalkan Pancasila, mengenal bendera, itu sudah ada di kokurikuler seperti itu. Bersinggungannya di mana kegiatannya? Nyata motorik halus teh anu tadi seperti kreativitasku ada di CP seperti itu ya Ibu-ibu. Kemudian ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu suplemen hampir sama dengan penguatan, nambahan energi. Apa yang menambah energi semangat di sekolah? Prasiaga, manasik, apalagi sholat duha, musik, kemudian tari. Seperti itu adanya ekstrakurikuler. Berapa porsinya? Pokoknya mah intra mah antara 60 sampai 70% adalah intra. Kalau kokulikuler berarti dan ekstrakurikuler itu 30%. Kan terseurnya itu seperti itu. Tapi karena kita mah anak usia dini, setiap hari karakter yang ada di profil Pancasila itu bersinggungan. Baris ngajarkan mandiri, terus profil ngajarkan disiplin, berbaris kedah seueuran ngajajar itu adalah bentuk sosialisasi ada di keragaman. Nu nganggo acuk sami anu henteu baris di upacara. Itu sudah kegiatan profil pelajar Pancasila untuk Aku Cinta Indonesia. Tapi tidak dinamakan ada di tema profil pelajar Pancasila, hanya bersinggungan seperti itu. Ibu lihat Pak. Riat Neng Popi cenah hoyong eta Neng Popi. Hoyong naon kan Neng Popi mah jagoan pramuka mah pan es breaking. Pramuka Beli bosenan teu Put. Aya keneh waktosna beda es breaking heula. Bu Eka hadir? Ada Bu Eka? Atas kapayung. Terus selung saya Bu Eni ada.
Ini mungkin yang belum, tapi sudah ya. Yang mana ya yang sebelumnya terhilap deui Bun. Kalau yang haik mah udah bosen ya? Ya, boleh yang haik udah bosen belum? Ada? Oh, belum ya? Kita berhitung dulu yang salam Jepang ya? Boleh? Ya, kita hitung dulu dari mana ya? Nomor 1 dari Neng lah. Dari Neng Elis, nomor 1 ya? 1. 1. 13 Neng 17 18 20 kedah emotnya nomorna engke diundi. Terus dugi kemana? 17 tadi mana siapa 17 20 17 18 19 20 21 23 25 29 33 34 35 36 37 38 kedah emotnya 38 yang kepengker 38 39 41 4 44 terus ayo sayang 46 47 48 49 51 52 53 berarti pesertanya 54 di sini ya semuanya ya. Siap? 54 ya. Permainannya adalah konsentrasi dimulai tung bahasa emot ya. Konsentrasi dimulai. Siap ya. Tadi kan sudah berhitung ya semuanya ada 52. Bu Popi yang 52 ya. Nah, nanti salam Jepangnya adalah salam Jepang begini, tapi harus merunduk. Siap gitu ya. Bisa? Iya. Iya, boleh haik ya. Siap. Haik gitu ya. Udah bisa ya. Kalau misalnya dipanggil 52, haik, langsung panggil temennya yang lain, boleh bebas yang mana aja. Nah, yang dipanggil harus haik, panggil lagi gitu ya. Bisa ya, siap ya. Ya, konsentrasi dimulai. Iya, siap ya. Enging. 2. Ayo. Haik. Mana? Haik. Mana ya 20? Kaget. 25. Ayo ngalamun nuju tajam konsentrasi. Nggak kedengaran. Iya, nggak nyampe. Mana ya? 35 panggil berapa? 35? Sudah senyum kembali ya. Kejutan. Iya, dilanjut kembali ya sayangnya. Silakan Bunda, mangga Bu Juju.
Satu set. Oh iya. Tantangan. Ibu masih ada belum dimengerti atau simpang siur tantangan bagi Ibu Juju. Nah, sedikit dijelaskan kembali di pengorganisasian kurikulum ada intra kurikulum, ada ko-kurikulum, ada ekstra kurikulum. Ekstra mah atas paham orang teh pramuka, drum band, tari, musik, sholat duha dan lain sebagainya. Tema intrakurikuler yang kita kenal, misalnya aku bangga pada diriku, kesukaanku, orang tua aku dan orang tuaku, misalkan topiknya seperti itu. Itu kan kita sudah biasa di intrakurikuler. Nah, ini yang sudah kegiatan biasa namanya intrakurikuler, tidak menggunakan tema yang aku cinta Indonesia, aku cinta bumi, imajinasiku. Tidak menggunakan tema itu. Jadi tema ko-kurikuler yang muatannya semuanya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dalam 1 tahun itu ada 4 tema. Dan maksimal 1 semester itu 2 tema. 2 tema pun berat, Bu. Makanya untuk semester 1 contoh seperti TK Pembina hanya mengambil aku cinta Indonesia saja. Karena kalau sudah penguatan dari pertama sampai akhirnya itu berkelanjutan terus ya. Dan itu semuanya harus tampil bahwa sudah mengenal, sudah di tema aku cinta Indonesia itu minimal anak teh atos mengenal lambang negara teh sampai kepada aku bangga punya lambang negara, aku bangga dengan bendera seperti itu ya. Jadi Ibu kok kurikuler temanya jangan dipakai di intrakurikuler. Ari dosa ari haram henteu ya, mangga-mangga seh wae. Tapi bagi kita yang pemahamannya masih pabaliut, bilih jadi ngeliurkeun itu. Saur Neng Rani teh mau aku cinta bumi direncanakan ketika hari lingkungan hidup. Nah, ciri khas dari kurikuler mah ada bersentuhan dengan kapan waktunya, seperti aku cinta Indonesia 17 Agustus momennya, aku cinta bumi hari lingkungan hidup seperti itu. Atau contoh aku cinta Indonesia hari jadi Cianjur bisa. Tema besarnya mah aku cinta Indonesia atau aku cinta bumi, tapi topiknya yang dikembangkan itu. Henteu diluas-luaskan topiknya aja. Makanya kalau di kurikuler ini misalkan di minggu besok TK Perwari mau menggunakan 1 minggunya kurikuler dari awal sampai akhir, dikemasnya dimulai di mana kita berada, siapa sampai siapa bupati kita, ada apa di Cianjur. Misalkan ada alun-alun, kenapa ada alun-alun di Cianjur? Itu adanya di kegiatan intrakurikuler. Kemasan kegiatannya, kalau namanya kegiatan hampir sama dengan intrakurikuler. Misalkan
pengenalan geco misalkan ending nate bade naik geco sareng muriling ka Pemda aya mengenalkan misalkan kegiatan cooking class, kemudian mewarnai Masjid Agung, atau misalkan Cianjur ayah hayam melukis ayam seperti itu. Itu kegiatannya. Yang membedakan adalah tujuan dari kokurikuler menggunakan temanya. Lieur kah? Kabayangnya? Jadi entong pabaliut Bu abang nuju booming profil pelajar Pancasila hayo we nguyak aku cinta bumi sadayana misalkan aku cinta bumi teh kan topikna teh buang sampah pada tempatnya, eco engine ya itu, kemudian pemanfaatan lahan. Nah siga ayeuna kita berpikir ulang di TK Pembina ada instruksi dari Bapak Bupati kebijakan mengenai punten Bu Haji kadukikeun we nya mumpung emot kebijakan Bapak Bupati untuk tadi asa atosna menanam cabe beureum henteu teh cabe wungkul cabe beureum, cabe hejo, cabe cengek, bade tomat, bade jahe, bade leunca. Namina oge ketahanan pangan. Jadi pangan mah henteu hiji. Pemanfaatan dengan memanfaatkan lahan kosong, bade anu lahanna lega, anu sempit eta mah panginten diatur-atur strategi nama. Saya berbicara ke guru atuh urang manfaatkeun we atuh sesi eta kita langsung beranjak membuat tema di kurikuler. Karena kemarin baru seminggu, ayeuna urang saminggu dimulai membuat persiapan lahan, persiapan media. Jadi ngajar di project mah aya persiapan lahan, persiapan media, itu anak yang menentukan. Ibu kalau mau persiapan lahan kan kita belum bisa cangkul kan budak. Jadi alatnya anak sudah mengingatkan ada cangkul. Jadi anak yang membuka percakapan itu. Seperti itu namanya di kegiatan project profil Pancasila. Bisakah? Bisa. Jadi keluar dari intrakurikuler. Seperti itu. Bu Billy, Ibu teh bade nyobian hoyong project profil Pancasila. Ada saatnya sekarang Bu nuju kita arahannya, karena di project mah aya arahnya. Arah kebijakan, arah misalkan nuju aya sesi season lah, nuju aya misalnya 17 Agustus hari LH atau apa, itu yang dipakainya seperti itu. Atau misalkan sesinya Isra Mi'raj dijadikan ini, bisa temanya ini, topiknya yang berbeda dikemas. Tangke mah Bu mentos kabayang mah bakal kabayang, oh imajinasiku teh misalnya ending di puncaknya kita akan pameran apa hasil karya yang bisa dibuatkan. Seperti itu. Imajinasiku bisa berawal dari cita-cita, seperti itu. Jadi Ibu entong pabelit kunu ieu ya. Itu Bu ya, mudah-mudahan Ibu ada sedikit cerah ya. Seperti itu Bu pembuatannya. Ieu teh seueur keneh Bu. Kalau ibu-ibu mau mangga dari abdi siap membantu. Teu kedah dibayar Bu Haji. Insya Allah lamun abdina sehat, kadia mung abdi teh teu tiasa duaan teh guruna sakelas hiji-hiji gitu. Jadi nyari wae nu angkat rapat teh. Insya Allah siap membantu, dan ini ada Ibu Popi Tegeeng. Kalau yang sudah mengerti teman-teman bisa tampil juga. Saya sudah mencoba izin ke Ibu Ketua, Bu, saya sudah mencoba mau menampilkan kepada teman-teman, itu lebih baik ya, lebih mengasah untuk kita semuanya. Itu ya Bu Neng Elis, panginten bilih jantan lieur teuing nya baso bilih tiis. Pada atau selawe Ibu masih ada
program mingguan teh kedah kana hariana kumaha pak eta mah kewe gitu da promesna ieu kuncina upami bade ngadamel anu kamu praktek mengajar mah tina program semester itu ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, diberikan kekuatan sehat dan diberikan rizki yang banyak insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya buat Ibu Juju, juga Ibu Popon yang sudah memberikan materi yang sungguh luar biasa pada hari ini. Jadi sudah hafal ya sekarangnya perbedaan antara ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler atau gamblang. Kini pemiyana naon tiasa bertanya lagi kepada Bu Juju dan Bu Popon. Regreg tos aya 2 sekolah penggerak di kita ya. Mangga Ibu bade aya. Ibu-ibu masih semangat Bu? Ibu, nih alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendapatkan ilmu ya dari senior kita, guru kita, yaitu Ibu Haji Juju dan Bu Popi, yang mana beliau itu adalah narasumber ya, yang kemarin diutus oleh Kabupaten ya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jadi beliau-beliaulah yang paham ya tentang IKM dan sebagainya. Nah, kebetulan Bu, karena memang narasumber kabupaten itu adanya di PC Cianjur, kita harus berbahagia ya punya narasumber kabupaten, kebetulan ada di Kecamatan Cianjur. Nah, saya sebagai Ketua IGTK barusan ngobrol sama beliau-beliau, mau memberikan penawaran kepada ibu-ibu. Bu, mau tidak paham benar yang ke-1 tentang promes saja dulu. Mau tidak Bu? Bagaimana kalau untuk bulan depan kegiatan IGTK itu waktunya ditambah seperti di